Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Bapak-bapak peserta kajian Islam yang saya hormati. Pengajian kita kali ini bertepatan dengan momentum peringatan Isra Mi'raj. Peringatan terhadap momen perjalanan spiritual Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana halnya Isra Mi'raj telah menjadi tradisi yang ada di masyarakat. Namun demikian, kita tidak memperingati hari besar itu secara seremonial, melainkan hanya dengan menelaah kembali ajaran yang telah dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari perjalanan spiritualnya itu. Dengan demikian, kita bisa meningkatkan nilai hidup kita di dalam beragama dan mempraktekannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Isra Mi'raj diperingati oleh orang-orang beriman sebagai suatu peristiwa besar, pengalaman tatkala beliau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu kewajiban menjalankan sholat. Inilah yang terpenting. Oleh sebab itu, pada pengajian kali ini, sentral perhatian kita adalah perihal sholat. Jamaah kajian Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada malam tanggal 27 Rajab. Pada malam tersebut merupakan malam yang paling gelap menurut kalender rembulan. Nah, apa makna waktu malam itu? Dan apa arti dari suatu peristiwa yang terjadi pada malam yang paling gelap? Setelah pada siang hari manusia kita ini sibuk menjamah semesta, melakukan tugas budaya di bidang operasionalnya masing-masing, pada waktu malam hari, ya kita sebagai manusia itu pulang kembali kepada diri kita sendiri. Jadi peristiwa Isra Mi'raj merupakan suatu informasi tentang diri, informasi tentang cara membawa diri agar di dalam menjalankan peran kekhalifahan Tuhan di muka bumi ini lebih berkualitas. Peristiwa yang terjadi pada waktu malam itu yang sangat gelap, menandakan kondisi masyarakat pada waktu itu berada dalam kegelapan. Tiada cahaya penerang. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menjalankan Rasul-Nya dari sebuah tempat menuju ke sebuah tempat yang lain secara horizontal yang dinamakan dengan Isra. Kemudian dari sana beliau dijalankan secara vertikal yang dinamakan dengan Mi'raj. Peristiwa yang melatar belakangi Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah peristiwa kemanusiaan biasa. Tetapi yang harus dibaca dan dipahami adalah perjalanan tersebut dimulai dari sebuah masjid, ya, Masjidil Haram, menuju ke sebuah masjid yang lain, Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Dari sanalah beliau dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Masjidil Haram sebagai titik berangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan spiritualnya itu? Setelah kehidupan manusia di bumi ini melewati zaman demi zaman, kondisi manusia pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah berada dalam suatu tahap tertinggi sebagai makhluk Tuhan. Di antara ciptaan Tuhan, manusia adalah satu-satunya makhluk yang telah berproses menjadi makhluk yang berakal. Masjidil Haram atau Baitul Haram, ya, bait itu rumah,
haram itu hukum, adalah bagaikan sebuah rumah hukum atau rumah akal. Dari rumah akal inilah beliau berangkat menuju ke rumah suci atau Baitul Maqdis. Jamaah peserta kajian Islam yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal manusia berangkat menjamah semesta struktural untuk bisa mengenal Tuhan. Tetapi ketika hendak menjumpai Allah, akal tidak mampu menjamahnya. Akal bukanlah instrumen atau alat yang bisa digunakan untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kepadanya dihadapkan dengan zat yang namanya Allah, Dia yang awal dan yang akhir, Dialah yang maha kuasa, Dialah yang memelihara seluruh alam semesta ini, bersifat sempurna, tidak dekat, tidak jauh, tidak besar, tidak kecil. Akal pun kehilangan contoh. Ketika akal tidak mampu menjama Allah SWT, maka tatkala ia dipanggil ke hadirat Allah SWT, ia harus pulang kembali ke rumah awalnya, yaitu rumah suci, hati nurani. Sebelum manusia diberi akal, ia lebih dahulu diberi hati nurani. Inilah rumah lama kita sebelum kita berakal. Hati nurani tempat kita berteduh, menerima ilham-ilham wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dari rumah akal, Baitul Haram, ke rumah suci, Baitul Maqdis, oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan sebagai sebuah perjalanan yang penuh berkah. Barokna haulah, kami berkahi sekelilingnya. Maka barang siapa di tengah-tengah aktivitas sehari-harinya, ia berjalan pulang sebentar dari rumah akal ke rumah suci hati nurani, maka Allah SWT akan berbicara kepadanya tentang bagaimana cara melangkah, bagaimana cara bersikap, mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya. Hanya dengan kembali ke rumah suci, hati nurani, ini kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna perjalanan horizontal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Baitul Haram, rumah akal, menuju ke Baitul Maqdis, rumah suci. Di dalam hadis qudsi dikatakan, bumi dan langit, matahari dan bulan tidak sanggup menggapai daku, tetapi hati hambaku yang beriman yang sanggup menjangkau daku. Demikianlah kajian Islam. Kita sampai pada rumah akal dan rumah suci. Lain waktu kita sambung kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.